Ya pemirsa, bulan Ramadan memang menjadi bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri ada beragam cara yang dilakukan masyarakat di sejumlah daerah untuk menyambut bulan suci ini. Kemudian bagaimana jika di luar negeri? Bagaimana nasib WNI kita yang menjalankan ibadah puasa dari negeri orang? Malam ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Riza, salah seorang warga Indonesia yang berada di Qatar. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Riza. Waalaikumsalam, Mbak Anggi, apa kabar? Sehat, Mas Riza. Gimana? Udah mulai puasa dari kapan ini, Mas Riza? Iya, untuk kita di Doha, kita sudah mulai puasa sejak tanggal 11 Maret, Mbak. Jadi ini malam ini insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ketiga. Oke, berarti mulainya lebih cepat ya dari di Indonesia. Kan kalau di Jakarta ini teman-teman saya baru mulai hari ini baru mulai hari pertama ya. Hari pertama hari. Iya benar, kita 1 hari lebih cepat. Oke, ada tradisi khusus nggak sih Mas? Kalau di sana? Tradisi khusus, ya untuk di Doha ini cenderung lebih sepi dalam hal seperti kalau di Indonesia kan rame itu Mbak. Sebelum buka puasa itu ada pengajian Al-Quran. Nah kalau di Qatar ini di masjidnya itu dibatasi Mbak untuk penggunaan pengeras suara di masjid. Jadi kita hanya mendengar azan saja gitu. Nah terus untuk ini untuk buka puasa biasanya itu dari pemerintah. Mereka ada kayak menyalakan meriam. Membuka puasa tuh Mas? Puasa. Jadi kenapa? Mau buka puasanya tuh ada dentuman meriam? Iya, ada itu selalu? dentuman meriam. Jadi kita, kenapa? Itu selalu tuh Mas? Iya, selalu. Mulai setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi itu agak kaget ya? Tontonan sendiri, iya. buat masyarakat di Doha. Antara senang, ye buka puasa. Tapi satu sisi kayak dikagetin juga. Kaget, iya. Tapi itu udah biasa ya? Iya. Kalau untuk durasinya sama nggak nih Mas dengan di Indonesia? Berapa jam di sana? Karena kita ini hampir di musim yang masih katakanlah masih di musim dingin ya, jadi lebih singkat waktu puasanya Mbak. Jadi dari jam 4:30 sampai jam 5:30, ya kurang lebih 11 jam lah. Nah kalau musim panas bisa di atas 12 jam Mbak. Oh, berarti semuanya tergantung dari musim ya? Memang kalau musim dingin, betul. Iya, karena memang kalau musim dingin cenderung daya tahan tubuh dan juga suasana kayak kurang tepat ya, atau kurang mendukung, apa gimana Mas? Ya. Kalau musim dingin ini cenderung kita lebih enak Mbak menjalani puasanya. Jadi ini untuk pertama kali ya, selama saya tinggal di Qatar, bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan suhu yang cenderung lebih adem lah. Kalau pagi itu bisa sekitar 20 derajat Celcius dan menjelang siang bisa mencapai 25-28 derajat Celcius. Jadi lebih enak lah. Kalau makanannya sendiri Mas, kan kalau di Indonesia tuh rata-rata ada kolak, terus apalagi sih bubur cendil gitu kan. Kalau di Qatar kan tentunya beda dong dari di Indonesia, apalagi kalau misalnya bulan puasanya itu musim dingin atau musim panas gitu. Menu makanannya berbeda atau rata-rata sama-sama aja? Nah, karena kita di sini punya banyak komunitas Indonesia dan ibu-ibu di sini juga jago-jago masakan Indonesia. Jadi kita bisa pesan dari mereka Mbak. Jadi untuk menu takjil saya rasa tuh nggak susah lah untuk mencari bubur ayam, sate, kolak, banyak yang bisa menyediakan ya Mbak. Memang udah identik ya kalau buka puasa harus itu ya, mau di Qatar sekalipun ternyata tidak bisa mengalahkan rasa dari kolak dan juga bubur cendil atau bubur yang lainnya gitu ya Mas ya. Nggak bisa lepas, iya. Tapi di situ ini nggak memanfaatkan momentum nggak? Jadi memang pada akhirnya komunitas Indonesia jadi jualan gitu. Dan bahkan bukan cuma sesama warga negara Indonesia, tapi bahkan keluar gitu yang akhirnya dilirik oleh warga negara asing lain gitu Mas. Sebenarnya kita ada jadwal buka puasa bareng-bareng sih. Nah jadi kalau pada saat buka puasa bareng itu masing-masing keluarga potluck bawa makanan khas dari daerahnya masing-masing. Jadi rame Mbak.
Nah, untuk dari KBRI sendiri, mereka itu juga mengadakan ini pengajian dan buka puasa bareng dengan masyarakat Indonesia yang ada di Doha. Dan mereka juga biasanya tuh mengadakan kayak kompetisi azan, cerdas cermat, pembacaan Al-Quran untuk tingkat anak-anak. Jadi cukup semarak kegiatan selama Ramadan ini. Kegiatannya justru seru-seru ya sebenarnya. Ada kegiatan yang paling khas nggak sih Mas untuk anak-anak kecil gitu misalnya? Oh ya, untuk khas daerah Doha, Qatar, itu pada minggu kedua Ramadan, tanggal 14 Ramadan biasanya, itu ada namanya Festival Garanggau. Apa tuh Mas? Itu seperti apa ya, kalau boleh dikatakan seperti kayak Halloween, tapi versi Middle East, versi Doha. Oh Jadi ya? anak-anak kecil itu jalan-jalan ke rumah tetangga di sekeliling itu ya, untuk minta permen. Nanti mereka nyanyi gitu. Jadi rame. Oh lucu. Jadi kalau di Terus sana pakai justru, kostum, Heeh. pakai kostum khas Timur Tengah juga, pakai yang manik-manik, penuh beraneka warna. Untuk ini ya, untuk impress yang dimintakan. Iya, Oleh iya anak benar. kecil. Jadi mereka ketok pintu, minta permen, terus kadang-kadang ada juga yang ngasih uang. Oh gitu, ini. tapi itu Iya, bagus. Bagus tuh Mas, berarti di bulan puasa saling berbagi. Bukan cuma berbagi lemak ya, tapi juga berbagi kasih. benar. Karena kan kalau Itu buka mungkin puasa yang itu unik ya, karena kan khas kalau dari Doha. benar, karena kan kalau puasa kan kita duluan nih gitu, tapi apa namanya ternyata justru di Doha di Qatar justru malah mengajarkan berbagi gitu ya di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Oh ini perlu dicontoh nih, mungkin rekan-rekan media saya yang ada di belakang layar bisa mulai mengatur cutinya gitu kan tahun depan jalan-jalan ke Doha ke Qatar bawa keluarganya untuk bisa Boleh. menikmati. Silakan banget, ditunggu. Baik, terima kasih Mas Riza untuk waktunya, untuk informasinya. Sehat-sehat Mas dan lancar-lancar puasanya. Selamat malam waktu Indonesia Mas. Ya, Mbak Anggi, makasih. Bye-bye.